Halo guys, gimana kabar kalian? Gue selalu berharap dan gue selalu berdoa untuk kebaikan kalian semuanya. Guys, kalau kita berbicara COVID-19 sampai dengan saat ini wabah tersebut masih belum reda juga, dimana tingkat penularannya bukannya makin menurun, justru malah makin meninggi. Nah, wabah COVID ini merupakan wabah terbesar yang sekarang terjadi di abad modern ini ya, di zaman teknologi di mana informasi bisa tersebar luas. Guys, kalau kita melihat sejenak ke sejarah masa lalu bahwa bukan hanya COVID-19 ini, tapi ada beberapa virus yang ternyata korbannya jauh lebih banyak ketimbang virus COVID-19 ini. Tapi bukan berarti COVID-19 ini tidak berbahaya ya. Di masa lalu, teknologi, kedokteran, segala macam itu belum secanggih sekarang. Jadi ketika ada wabah itu lama diketahuinya dan mereka biasanya itu telat untuk menanganinya sehingga sudah membesar, sudah menular di mana-mana. Oke guys, yang pertama kita bahas wabah Justinian. Nah, wabah Justinian itu sendiri terjadi di Kekaisaran Bizantium ya, yang beribu kota di Konstantinopel. Wabah Justinian itu sendiri terjadi sekitar tahun 541 Masehi, di mana awalnya wabah tersebut itu dari Konstantinopel itu menyebar ke wilayah Eropa, ke wilayah Afrika, dan ke wilayah Arab. Nggak tanggung-tanggung pada waktu itu, sampai dengan 50 juta orang korbannya karena wabah Justinian ini. Oke guys, ini adalah gambar dari Pasteurella pestis ya, yaitu bakteri yang menyebabkan Yersinia pestis atau wabah Justinian ini. Nah guys, pada waktu itu memang teknologi belum dikenal seperti sekarang ya. Dan awalnya sendiri kasus ini itu berawal sebenarnya dari Mesir. Nah, Mesir itu dahulu adalah daerah bebas, bukan daerah wilayah Konstantinopel atau Bizantium tadi. Jadi Mesir ini kan setelah ditundukkan oleh pasukan dari Bizantium tadi, mereka sebagai daerah jajahan itu yang pasti harus menyerahkan upeti. Nah, karena memang Mesir itu adalah penghasil alam, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, maka si penduduk Mesir atau kerajaan Mesir tadi itu upetinya dalam bentuk pertanian tersebut. Nah, karena pada waktu itu di daerah Mesir bakteri ini memang sudah berkembang, nah itu sudah menginfeksi kutu ya, dari kutu sebenarnya awalnya. Kutu-kutu tersebut itu bersarang banyak di buah-buahan tadi, di kacang-kacangan tadi. Nah, kacang-kacangan tersebut sudah terinfeksi dengan kutu tersebut dan dibawa ke Bizantium. Sampai dengan Bizantium, karena ada tikus yang memakan biji-bijian, makan kacang-kacangan tadi. Tikus tersebut mungkin turun dari kapal atau dari mana itu nyebar ke penduduk sekitar. Nah, itu adalah awal mula terjadi wabah Justinian ini. Nah, pada akhirnya setelah korbannya sampai dengan 50 juta ini guys ya, si wabah Justinian itu sembuh atau hilang sendiri dengan menerapkan yang namanya herd immune. Herd immune adalah semacam kayak kekebalan kelompok ya, dimana sebanyak-banyak orang itu terinfeksi dan nanti siapa yang kebal atau itu maka dia yang akan survive atau dia yang akan bertahan dari virus tersebut. Ngeri ya guys ya kalau kita berbicara virus ini. Oke guys, kasus yang kedua yang pernah terjadi di masa lalu yaitu kasus Black Death ya, atau kematian hitam. Nah, pada waktu itu hanya dengan waktu 4 tahun korbannya sampai dengan 200 juta. Berarti 1 tahun sekitar 50 juta. Sangat luar biasa pada waktu itu wabah ini. Nah, wabah inilah awal mula dikenal yang namanya karantina, yaitu di daerah Venesia, di mana penduduk Venesia itu kan kebanyakan sebagai pedagang ya, pedagang menggunakan kapal karena memang Venesia itu kan kota pelabuhan. Ketika mereka pulang nih, si para pedagang-pedagang ini itu mereka langsung dikarantina di pesisir atau di kapalnya dia, yang tempat itu tidak boleh turun selama 30 hari. Apabila menunjukkan gejala-gejala penyakit yang memang sedang mewabah, yaitu pes tadi atau Black Death tadi, maka mereka tidak boleh turun sama sekali. Nah, mereka akan dikarantina yang awalnya 30 hari ya, itu menjadi sebanyak 40 hari. Nah, untuk 30 hari mereka menyebutnya Trentino, sedangkan yang 40 hari itu disebut Karantino. Orang terdahulu belum tahu apa itu wabah pes tersebut, tapi mereka hanya tahu bahwa mereka penularannya itu melalui kedekatan antar orang per orang. Jadi yang dicegah adalah bagaimana mencegah sosialisasi tersebut, makanya dilakukan karantina. Kata-kata tersebut sampai dengan detik ini masih kita pergunakan. Oke guys, ini adalah contoh penampakannya, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini diambil dari manuskrip Swiss ya, Toggenburg Bible, berangka tahun 1411 Masehi.
Oke guys, yang ketiga adalah wabah besar London. Nah, wabah tersebut sesuai dengan namanya itu terjadi di kota London. Jadi si London ini dari awal itu Black Death, dia ikut kena ya yang virus Pest tadi. Terus yang wabah yang pertama itu apa namanya Justinian, dia juga kena. Nah, ini khusus terjadi awalnya itu di kota London dengan nama wabah yaitu wabah besar London. Nah, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1348 hingga 1665 dengan 40 gelombang. Jadi hilang datang 40 gelombang ya dari tahun tersebut. Wabah itu terus menghantui negeri Inggris pada waktu itu. Nah guys, setiap wabah tadi itu membunuh 20% populasi. Jadi seandainya 10 juta penduduk pada waktu itu, tinggal dia jumlahnya 6 juta. Setelahnya mati lagi 20% lagi ya wabah berikutnya, terus sampai pada waktu itu benar-benar mengurangi angka populasi yang ada di London. Sangat-sangat mengerikan ya. Jadi pada waktu itu benar-benar dilakukan isolasi. Jadi toko-toko, pub malam atau segala macam itu tidak boleh beroperasi. Jadi ya kayak seperti lockdown atau karantina sekarang ya guys ya. Itu untuk mencegah dari peredaran lebih meluasnya wabah tersebut. Oke guys, sekarang yang nomor 4 yaitu cacar. Penyakit Eropa yang benar-benar merusak dunia baru. Dunia baru itu mana sih? Yaitu Amerika ya, Meksiko, ya pokoknya penduduk-penduduk Indian ya. Nah, jadi wabah tersebut dibawa oleh para penjelajah sehingga memasuki wilayah si Amerika ini, dan benar-benar itu angka kematiannya dalam waktu 100 tahun itu hampir menghabiskan populasi yang ada di Amerika. Menurut catatan di Meksiko saja ya pada waktu itu dari 11 juta penduduk lokal atau penduduk asli, dalam kurun waktu tertentu penduduknya hanya tinggal 1 juta. Ini wabah ini benar-benar sangat luar biasa memutus dari apa ya namanya ya pertumbuhan penduduk pada waktu itu, dan penduduk itu terus berkurang dan siapa yang bertahan ya itu tadi yang kebal dan survive itulah yang melanjutkan generasi berikutnya. Itu benar-benar sangat luar biasa ya penyakit cacar. Berabad-abad kemudian dari peristiwa penduduk lokal atau dunia baru tadi, itu cacar menjadi epidemi virus pertama yang diakhiri dengan vaksin ya guys ya. Nah, pada akhir abad ke-18 seorang dokter Inggris yang bernama Edward Jenner itu menemukan bahwa pemerah susu yang terinfeksi virus yang lebih ringan ya, tapi masih sejenis ya dengan si cacar tadi, bahwa hal tersebut atau si virus tersebut ternyata bisa dijadikan bahan utama untuk virus pada waktu itu. Nah, karena hal tersebutlah WHO pada tahun 1980 itu menetapkan bahwa cacar itu sudah hilang dari muka bumi ini. Tapi sebenarnya tetap aja bisa terjadi ya guys ya buat mereka yang memang belum diberikan vaksin si cacar ini. Nah guys, sekarang kita berbicara yang kasus sangat besar yaitu kolera. Ini kolera sebenarnya masih sampai dengan sekarang itu masih sering terjadi ya. Jadi kolera ini mewabah itu di awal tahun 1900 ya sampai dengan pertengahan atau sekitar 1950. Nah, kolera ini merebak di kota Inggris menewaskan puluhan ribu orang. Awalnya kolera ini diduga dari penyebab atau penyebarannya itu melalui udara ya, yaitu melalui udara kotor. Ceritanya pada waktu itu. Nah, tapi ada salah seorang dari dokter ya di Inggris pada waktu itu bernama John Snow. Dia tidak yakin bahwa hal tersebut diakibatkan oleh udara kotor. Seperti Sherlock Holmes, si John ini dia terus meneliti dari mana sumber si wabah tersebut. Nah, akhirnya usaha dia itu membuahkan hasil. Ternyata itu berasal dari sumur ya, sumur air minum yang ada di Inggris yang memang digunakan oleh orang-orang atau penduduk yang ada di situ. Nah, disitulah mulai diketahui bahwa itu adalah sumber pertama penyebaran penyakit kolera tersebut. Akhirnya itu ditutup, dan itu bisa menghentikan dari penyebaran penyakit kolera. Nah, kolera ini sendiri itu sangat-sangat luar biasa ya pada waktu itu, korbannya juga sangat banyak. Jadi setelah peristiwa tersebut orang-orang lebih ditekankan untuk menjaga sanitasi kebersihan ya tentunya. Jadi lingkungan-lingkungannya masing-masing, sehingga wabah tersebut akhirnya bisa dihentikan dengan membuat sanitasi yang lebih bagus. Nah, kita belum tahu COVID ini akan seperti apa penyelesaiannya, seperti apa menghadapinya. Sepertinya semua cara saat ini setengah herd imun mungkin iya, menunggu vaksin juga iya. Ya, pokoknya balik lagi ke diri kita deh. Mana lihat yang terbaik yang bisa melindungi diri kita. Oke guys, semoga wabah-wabah ini tidak terjadi lagi dan semoga COVID ini segera ditemukan jalan keluarnya yang terbaik. Gua Ryan JR, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua guys. Kita jumpa lagi di informasi, review, dan rekomendasi berikutnya. Dah.